Oke, ini kita mulai. Kalau minggu lalu saya sudah mengajarkan ke Anda anuitas biasa atau ordinary annuity, maka yang sekarang saya akan bahas tentang ordinary do atau anuitas di muka dan juga deferred annuity. Ya, deferred annuity atau anuitas ditunda. Oke. Nah, kalau anuitas yang biasa seperti di pertemuan sebelumnya, itu adalah serangkaian pembayaran dalam jumlah yang sama yang dilakukan di akhir atau yang dilakukan di akhir periode ya. Pembayaran atau penerimaan uang dalam jumlah yang sama setiap periodenya dilakukan di akhir periode. Jadi kata kuncinya kalau anuitas biasa adalah di akhir periode. Adapun anuitas di muka itu dilakukan di awal periode pembayaran maupun penerimaan kasnya, ya, pembayaran maupun penerimaan kasnya. Oke. Ini sistematikanya. Nah, anuitas di muka, jadi ordinary annuity itu atau anuitas biasa yang sudah dipelajari di pertemuan sebelumnya, itu adalah pembayaran atau penerimaan uang setiap akhir periode dalam jumlah yang sama. Dalam beberapa periode. Nah, kalau annuity do, itu pembayaran atau penerimaannya, kas yang diterima atau dibayarkan dalam jumlah yang sama, dalam beberapa periode, dan pembayaran atau penerimaannya dilakukan di awal periode. Di awal periode. Nah, ya, jadi nanti jika kalian menemukan soal-soal yang terkait dengan anuitas, pembayaran dalam jumlah yang sama selama beberapa periode, kalian harus mengidentifikasi apakah pembayarannya dilakukan di awal periode atau di akhir periode. Kalau dia di awal periode, Anda gunakan annuity do. Kalau dia di akhir periode, Anda gunakan ordinary annuity. Nah, contoh annuity do apa? Contoh annuity do adalah mahasiswa kalau dia bayar kos. Bisa per bulan, bisa per tahun. Nah, ini kos biasanya dibayar di awal periode, di awal saat mau masuk kos, di awal bulan, di awal tahun misalnya. Nah, itu namanya annuity do. Oke, nah sekarang bagaimana perhitungan anuitas di muka untuk nilai sekarang atau present value. Nah, perhitungan secara manualnya adalah present value dari annuity do itu adalah 1 minus 1 plus I tingkat suku bunga minus N periode plus 1 dibagi I plus 1 ditambah A. Dikali A, sorry. Anuitas satu kali bayar atau satu kali terima uang. Nah, itu perhitungan secara manual. Nah, contoh di sini misalnya, berapakah Rp1 yang akan diterima selama 10 periode yang dimulai pada hari ini? Nah, tingkat suku bunga per periode 0,2%. Maksudnya berapakah nilai sekarang? Ya, berapakah nilai sekarang dari Rp1 yang akan diterima 10 kali yang dimulai pada hari ini. Nah, dibilang ketika dimulai pada hari ini, kemudian jumlahnya sama selama beberapa periode, maka kita langsung menentukan bahwa ini adalah annuity do atau anuitas di muka. Salah dalam menentukan apakah ini ordinary annuity atau annuity do, itu berakibat nanti salah penerapan rumusnya dan akhirnya salah juga di hasilnya. Tingkat suku bunga per periode adalah 0,2%. Nah, perhitungan secara manualnya, nah ini PV Rp1 tadi, 1 minus 1 plus I bagi I, ya I-nya 0,02. Oke. Nah, ini dia minus N plus 1, minus 9 nih di sini. Karena sudah dimulai di sini. Nah, bukan 10 ya. Bagi 0,02 plus 1 kali 1 dapat 9,9.
910.656. Jadi $1 yang akan diterima atau yang akan dibayarkan selama 10 kali ke depan dengan tingkat suku bunga per periodenya 0,02, nilai sekarangnya adalah $9,91. Oke. Nah, ini secara manual. Secara Excel ya, tidak berbeda dengan yang minggu lalu, hanya satu yang membedakan nanti ya, kita lihat. Jadi menggunakan Excel, kita gunakan fungsi, karena ini mencari nilai sekarang, kita gunakan fungsi present value. Nah, ini variabel yang harus diinput, rate-nya 0,2, kemudian N/nya selama 10 kali akan diterima atau dibayarkan. PMT-nya, jumlah yang dibayarkan atau diterima per periode adalah $1. Future value kita kosongkan saja sebetulnya. Nah, sekarang tipenya. Kalau yang pertemuan kedua, ordinary annuity, itu tipenya adalah 0. Sedangkan ini, karena ini adalah anuitas di muka, maka tipenya adalah 1. Oke, saya buka Excel-nya dulu. Sudah terlihat Excel-nya? Sudah, Pak. Sudah. Oke. Jadi N/nya adalah 10. Kemudian PMT pembayaran setiap waktu adalah $1. Kemudian rate-nya atau tingkat suku bunga adalah 0,2%. Oke. Kemudian type-nya, karena ini adalah ordinary annuity, maka type-nya adalah 1. Nah, ditanya adalah berapa PV-nya. Nah, ini kita bisa gunakan ya di formula pakai Excel, gunakan rumus present value insert function, rate-nya adalah 0,2, N/nya adalah 10, PMT-nya adalah 1, future value-nya kita kosongkan. Nah, ini type-nya ini 1. Berarti type 1 adalah dia anuitas di muka. Maka done. Nah, ini 9,91. Nah, sama ya, 9,91. Oke. Kembali ke ini. Nah, ini 9,91. Nah, ini saya nggak tahu apakah nanti Anda ujiannya sudah online atau offline ya. Kalau ujiannya masih online, Anda masih bisa menggunakan Excel. Kalau nanti sudah ujiannya offline di kelas ya, kelas fisik, maka Anda harus istilahnya memahami menggunakan kalkulator keuangan. Silakan dibaca di bukunya ya. Jadi waktunya nggak cukup untuk membahas ini. Oke. Nah, sekarang contoh 2. Ani meminjam dana sebesar 10 juta dengan bunga 12%. Pinjaman dilunasi dalam 24 kali cicilan pada setiap awal bulan yang dimulai hari ini. Berapakah jumlah cicilan per bulannya? Nah, kalau kita lihat, Ani meminjam dana sebesar 10 juta. Ini future value atau present value? Harus ditentukan dulu. Apa ini? Kalau pinjam dana langsung dapat duit nggak? Dikasih nggak? Iya. Langsung dikasih. Berarti uangnya uang sekarang. Nah, ini berarti present value. Nah, ya. Bunganya 12%. Bunganya 12% per tahun. Tapi kita harus lihat. Pinjaman dilunasi dalam 24 kali cicilan pada setiap awal bulan. Nah, ini berarti apa? Awal bulan annuity due. Annuity due. Oke, yang dimulai hari ini. Nah, kemudian bunganya 12%.
12%, tapi karena dia dibayarnya setiap bulan, maka ini bunganya kita buat per bulan dulu. 12% bagi 12. Jadi 1%. Nah, oke. Hati-hati di sini sering salah nih, langsung main ambil aja bunganya I-nya atau rate-nya 12%, nah, otomatis salah. Pertanyaannya, berapakah jumlah cicilan per bulannya? Yang ditanya kalau di Excel ini adalah PMT-nya. Payment-nya. Berapa payment yang setiap bulan yang harus dibayar Ibu Ani untuk melunasi pinjaman 10 juta saat ini, bunganya 12% per tahun, dicicil setiap bulan. Oke. Nah, ini secara manual, nah ini ya, jadi annuity sama dengan PV dibagi ini, nah 10 juta dibagi 1 minus 1 plus 001, nah ini 23 ya, hati-hati. Ini beda nih nanti nih, ini beda antara ordinary sama due. Ya, beda. Oke. Kemudian dibagi I-nya lah, lihat I-nya di sini, I-nya ya, itu 1%, ini 12% bagi 12 karena dia dibayarkannya per bulan. Kalau dibayarkan per 6 bulan berarti 12% bagi 2. Ya, ininya berarti 2 kali 2 4 minus 1 3. Nah, jadi dia dibayarnya 466.07398. Ibu Ani harus membayar setiap bulannya selama 24 bulan sebesar 466 juta untuk melunasi utang 10 juta. Ya. Nah, ini kayak seperti ini biasanya ini untuk KPR. Nah, tapi masalahnya tergantung bayarnya di akhir bulan atau di awal bulan. Ini di awal bulan. Oke. Sekarang kita kembali ke Excel-nya. Berarti N-nya berapa? 24. Kemudian PV pinjamannya berapa? 10 juta. 10 juta. Oke. Kemudian rate-nya 1,12 bagi 12 ya, atau 1%. Oke. Nah, future value-nya dikosongkan. Yang ditanya adalah berapakah jumlah pembayaran setiap awal bulan atau PMT. Nah, ini kita masukin type-nya ya. Type-nya 1 karena pembayaran dilakukan di awal periode atau awal bulan, contoh di sini. Nah, kita masukkan PMT, insert function, rate-nya 1%, N-nya 24, PV-nya kalau Anda mau dapat positif, PMT-nya ini dibuatkan minus, nah, type-nya 1. Kita klik dan, nah sama 466.073,98. Nah ini kalau kita kalikan 24 aja, nah itu 11 juta, berarti selisihnya 11 juta ini dikurangi 10, nah itu bunganya lah 1.185. Oke. Nah, ini ya mencari PMT. Nah, ini kalau di Excel, rate 1%, N/24, PV 10 juta, maka dapat 466. Ada pertanyaan dulu? Nah, ini mencari PMT-nya, pembayaran secara periodiknya. Jumlahnya berapa? Ada pertanyaan? Oke, lanjut. Ya, nomor 3. Seorang karyawan yang telah bekerja selama 30 tahun, pensiun, selama 30 tahun akan pensiun dan mendapatkan uang pensiun 200 juta sekaligus. Jadi, dia telah bekerja 30 tahun, kemudian dapat uang 200 juta sekaligus. Dia memutuskan mengambil 6 juta setiap 3 bulan, mulai hari ini, sisanya disimpan di 3 bulanan dengan bunga sebesar 6%. Jadi, dia pensiun
Ya, setelah 30 tahun dia sudah bekerja, kemudian dia pensiun dan dapat uang nih 200 juta. Nah, ini apa nih? PV atau VV, future value atau present value? Present value. Present value. Present value. Ini present value yang langsung diterima ketika pensiun. Dia memutuskan untuk mengambil 6 juta setiap 3 bulan. Berarti ini apa? PMT-nya. PMT-nya, oke, PMT. Ya. Dan mulai hari ini, ya ini berarti annuity due. Sisanya disimpan di 3 bulanan dengan bunga sebesar 6%. Jadi disimpan dalam rekening yang memberikan bunga setiap 3 bulanan. Bunga sebesar 6% ini per tahun atau per apa? Per tahun, Pak. Per tahun. Jadi karena dia disimpan 3 bulan, rate-nya atau I-nya jadi berapa? Tiap 3 bulan. 1,5% dibagi dengan 4, ya, 1,5%. 3 bulanan kan setahun 12 bagi 3 aja berarti 4. Jadi setiap 3 bulanan dapat 1,5% kan? 1,5% ini kalau kita kali 4 kan 6 sama, ya. Nah itu jadi hati-hati kata-kata seperti ini 3 bulanan, tahunan, 6 bulanan atau semesteran itu penting untuk dibedakan. Nah pertanyaannya adalah kapan depositonya akan habis nih? Jadi uang gampangnya dia pensiun hari ini dapat uang 200 juta, taruh deposito, terus diambil 6 juta, 6 juta, 6 juta. Setiap 3 bulan. Pertanyaannya kapan depositonya akan habis? Jadi kita sebenarnya nanya kalau di Excel sih ini adalah NPR-nya. NPR-nya berapa? Nah, itu NPR-nya berapa? Oke, kita lihat ya. Nah, ini kalau menggunakan manual ya pakai log. Nah, ini pertanyaannya di sini 194 juta ya, bukan 200 juta. Kenapa? Dia dapat uang pensiun 200 juta, tapi langsung diambil sama dia 6 juta hari itu juga, hari yang sama. Jadi yang didepositokan sebetulnya 194 juta. Nanti ya, lihat di sini. Dia dapat uang 200 juta, langsung diambil 6 juta. Setiap 3 bulan mulai hari ini. Jadi dia dapat deposito 200, langsung diambil 6 juta. Berarti sisanya berapa? 194 juta. I-nya ini tadi adalah 1,5%. 6% bagi dengan 4, karena dia dibuatnya 4 kali dalam setahun ya, per tribulanan. Nah, dapat 44,57 periode atau dibagi 4, 11 tahun. Uang itu akan habis selama 11 tahun. Dengan asumsi suku bunga depositonya nggak berubah ya. Oke, ada pertanyaan dulu, guys? Nah, kalau kita pakai Excel, ya, nah ini rate-nya 0,15, jangan lupa 6 dibagi 4. PMT-nya yang diambil setiap awal 3 bulan adalah 6 juta. Nah, ini kayak ada yang salah nih, present value saya. Bukan 200 juta nih harusnya, tapi berapa? 194. Nah, dikurang 6 juta ya. Oke. Type-nya 0, value 0, type-nya 1. Nah, oke. Ya, saya beralih lagi ke Excel. Sekarang NPR yang ditanya, rate-nya adalah 0,06 dibagi dengan 4, ya. 1,5%. PV-nya berapa tadi? Uang pensiunnya dapat 200 juta kan? Tapi langsung diambil berapa? 6 juta. 194 juta. Oke. Ya, kemudian PMT-nya ini 6 juta. Oke. Terus type-nya adalah 1. Ditanya adalah NPR-nya. Berapa lama akan habis tuh uang seperti itu. Nah, ini berarti kita gunakan rumus NPR. Insert function, rate 1,5, ya, PMT-nya 6 juta,
And then present value-nya 194, udah buat minus aja. Nah, dapat 44,570. Jadi dia akan ngambil selama 44 kali setiap 3 bulan. Nah, berarti dia dibagi 4 memang. Untuk dapatkan, dia akan habis selama 11 tahun. Nah, 11 tahun. Oke. Ada pertanyaan, guys? Nah, ini. Loh, kok masih 200? Ini harusnya berapa tadi? 194. Iya, salah ya. Tadi 44 kan ya? Iya, oke. Ya, berarti ini bukan 200, tapi berapa? 100 tambah. 194 juta. Oke, nah ini juga ya. Ini sama dengan 194 juta. Oke, nah Anda bisa lihat tuh, salah dalam masukin angka otomatis Excel-nya juga salah. Ya, jadi hati-hati. Nah, jadi contoh 3 ini mencari berapa jumlah yang diperlukan sampai nanti habis uang deposito ini. Ya. Nah, ini penting juga bagi para pensiunan karena dia akan setelah pensiun kan dia nggak kerja lagi, mungkin nggak ada aliran dana, nah dia harus benar-benar melihat nanti kapan uangnya akan habis segala macam, ya. Oke. Nah tadi yang sampai sejauh ini saya sudah jelaskan untuk nilai sekarang. Nah bagaimana untuk future value atau nilai di masa depan? Jadi kalau Anda uang terima dari awal bulan, setiap bulan dalam jumlah yang sama, katakanlah selama 5 tahun, berapa uang tersebut setelah 5 tahun? Nah itu dia. Jadi mencari di sini adalah future value. Ya. Nanti cari future value-nya, cari payment-nya berapa, kalau mau dapatkan uang di masa depan sejumlah tertentu, cari juga apa istilahnya di sini nanti berapa lama, berapa kali setoran harus dilakukan, dan berapa tingkat suku bunga, ya misalnya seperti itu. Secara manual, nah future value due itu adalah 1 plus I pangkat N minus 1 nah, dikali A 1 plus I. Ya. Nah, ini. Ada tambahan 1 plus I, karena pembayaran dilakukan di awal, atau penerimaan uang dilakukan di awal. Oke. Nah, kita lihat. Contoh yang pertama, Banu menyetorkan uang sebanyak 1 juta, ya, yang disetorkan setiap tahun selama 5 kali mulai hari ini. Menyetorkan uang sebanyak 1 juta, setorkan setiap tahun, berarti ini apa? 1 juta ini apa? Oh di Excel kita gampangnya. PMT. PMT ya, atau PMT atau annuity ya. Oke. Setorkan setiap tahun selama 5 kali, ini berarti apa? N per kan? Enter, mulai hari ini, berarti annuity apa ini? Annuity Due, ya, bukan ordinary, due. Nah, oke. Tingkat suku bunga 10% dimajemukkan sekali setiap tahun. Jadi 10% itu per tahun per bulan? Per tahun. Per tahun. Ingat, dimajemukkannya sekali setiap tahun. Berarti ini apa kalau di bukunya Prof Budi itu J1 ya berarti ya? Ya, setiap tahun kan. Oke. Nah, dari sini kemudian pertanyaannya, berapakah jumlah tabungan di akhir tahun kelima? Berarti berapakah uang setelah 5 tahun? Setelah setoran dilakukan selama 5 kali setiap tahun. Setiap awal tahun ya. Oke, setiap awal tahun. Nah, secara formula, nah ini. Jadi 1 plus, nah ini suku bunganya rate-nya adalah 10%. Nah ini pas, kenapa? Karena dimajemukinnya hanya setahun sekali, setorannya dilakukan selama setahun sekali. Kalau setorannya dilakukan setiap 1 bulan sekali, berarti 10% bagi 12 gitu ya. Minus 1, nah ini annuity-nya atau PMT yang disetorkannya
plus 1 plus I, dapat 6.715.000. Nah, nanti kalau Anda menghitung ya, ini kan gampangnya gini, ini juga cara mudah untuk melihat apakah Anda ya belum tentu benar juga, tapi setidaknya tidak terlalu salah. Setoran per tahun berapa? 1 juta kan? Ya nggak? Iya. Disetorkan Ya. berapa kali? 5 5. Nah, jadi berapa total? 5 juta kan minimal kan duitnya kan, iya kan? Ya. Iya. Nah, ini future value-nya harus lebih tinggi daripada 5 juta dong, ya kan? Future value-nya harus lebih tinggi daripada 5 juta. Kenapa? Karena ada apa? Interest kan. Ya nggak? Ada bunga. Dapat bunga. Nah, itu dia. Ya, jadi kalau nanti ada dapatnya ternyata di bawah 5 juta, itu otomatis salah. Nah, ada nggak yang seperti itu? Ada, terus terang. Senior Anda setahun lalu ada seperti itu. Justru future value-nya yang dia dapat lebih rendah daripada kalau nggak ada bunga. Nah, itu otomatis salah ya. Oke. Nah, sekarang kita menggunakan Excel, yang kita tanyakan adalah, yang ditanyakan di soal adalah berapa sih duitnya setelah storin 1 juta setiap awal tahun selama 5 tahun sampai 5 tahun. Berapa future value-nya? Nah, ini variabel yang dipakai adalah rate-nya 10% karena dimajemukkannya setahun sekali, ya. Terus N-per-nya akan ada 5 kali setoran, setiap setoran 1 juta, dan type-nya adalah 1. Ya, PV-nya 0 atau nggak perlu dimasukin, nggak apa-apa. Type-nya 1 karena setoran dilakukan di awal periode. Nah, ini berapa? Oke ya, sorry bolak-balik. Sekarang kita ke Excel. Oke. Rate-nya adalah berapa tadi? 0,1 atau 10% ya. Dimajemukkan setahun sekali. N-per-nya jumlah setorannya adalah 5 kali. PMT-nya itu adalah 1 juta setiap store. Ya, type-nya adalah 1. Oke, pertanyaannya adalah future value-nya berapa? Nah, kita pakai rumus future value, insert function, rate 10, N per 5 kali setoran. Setiap setoran itu kita buat minus di sini aja ya, 1 juta. Type-nya adalah 1, menandakan ordinary annuity. Maka done. Nah, ini hasilnya. 6.715.610. Nah, Anda diharapkan mampu menghitung secara manual menggunakan Excel maupun menggunakan kalkulator keuangan. Oke? Balik lagi ke sini. Nah, maka hasilnya adalah 6715. Nah, ini benar ya, 10, 5, oke. Ya. Nah, sekarang contoh yang kedua. Tuan Broto ingin memiliki uang 500 juta saat pensiun 20 tahun lagi. Ini berarti apa nih 500 juta? Future value. Oke, future value ya. Karena akan diterima nanti 20 tahun yang akan datang. Pak Broto ingin menyisihkan gajinya setiap bulan ditabung mulai hari ini. Nah, per bulan, setiap bulan. Jadi N-per-nya berapa? N-per-nya ada berapa kali setoran sampai dia pensiun nanti? Berapa? 240. Ya, good. Dia karena akan pensiun 20 tahun lagi, dia akan setiap bulan akan sisihkan uangnya dari gajinya, berarti setahun 12 bulan, berarti N-per-nya 240. Nah, ini tolong, meskipun terlihatnya kayaknya remeh, ini banyak sering salah terjadi di sini. Karena nggak bisa menentukan ini N-per-nya berapa, ini future value atau present value. Oke. Tingkat suku bunga 9%, berarti rate-nya atau I-nya berapa? Rate-nya atau I-nya berapa? Tingkat suku bunga 9% ini apa? Per tahun atau per bulan? Per tahun. Tahun. Berarti rate-nya per bulan? 9% 9/12. 12 ya. 0,75%. Pertanyaan pasti jelas, berapakah jumlah yang harus ditabung setiap bulannya, setiap awal bulan?
Nah, jumlah tabungan bulanan yang harus disiapkan. Berarti ini nyari apa? PMT-nya Annuity. atau annuity-nya. Nah, ini juga bisa ya. Ini banyak nih kayak gini yang bisa Anda lakukan nanti ketika Anda kerja, nanti misalnya ingin beli kendaraan 4 tahun lagi ya, atau ingin kalau yang anak berbakti ingin menghajikan orang tuanya gitu. Nah, itu bisa tuh berapa cicilannya, tapi naruh uangnya jangan di konvensional, yang syariah. Oke. Nah, ini secara manual. Nah, jadi annuity adalah 500 juta dibagi, nah ini I-nya 9% bagi 12 karena dia dilakukan tiap bulan ya cicilannya. Oke, 240 tadi 20 tahun kali berapa? 12 bulan. Nah, dapat 743. Jadi setiap bulan dia harus mencicil 743.000. Asumsinya selama 20 tahun bunga per tahunnya tetap 9% ya. Kalau bunga per tahunnya turun di kemudian hari, ya berarti dia harus menambah jumlahnya. Dihitung ulang lagi. Nah, oke. Nah, dengan Excel, jadi yang kita cari adalah berapa sih payment-nya, berapa sih cicilan per bulan tabungannya yang harus dilakukan untuk dapat 500 juta 20 tahun akan datang. Rate-nya 0,75 tadi, 9% bagi 12. N-nya 240, future value-nya yang diinginkan 500 juta, type-nya 1. Oke ya, dengan data ini kita akan hitung ke Excel. Oke. Berarti rate-nya berapa? 9% ya? 0,075%. N per 20 tahun, cicilan per bulan 240. Ya, kemudian future value yang diinginkan dia 500 juta. Oke, 500 juta. Nah, pertanyaannya adalah berapa tabungan tiap bulan atau PMT-nya? Kita masuk PMT. Interfunction rate-nya 0,75, N per-nya itu 240, PV-nya kita kosongkan saja, future value 500 juta. Nah, maka yang ditabung ini dia. 748.629. Jangan lihat negatifnya ya. Oke. Jadi nanti Bapak ini harus menabung sebesar 748.629,78. Oh, type-nya belum di. Nah, ini ada yang salah nggak nih? Ada yang salah nggak? Tipenya, Pak. Type-nya berapa? 1. Jadi beda kan, 743. Nah, semakin kecil yang harus dia storekan. Jadi kalau Anda nggak masukin type, ini Excel otomatis langsung mengira bahwa ini adalah anuitasnya adalah ordinary. Nah, kalau Anda masukin 1, berarti ordinary akan jadi annuity due. 743.056. Oke? Balik. Nah, dapat ya. 520. Oke. Ya. Nah, contoh ketiga kita lihat, Ibu Sri ingin menabung 1 juta pada setiap awal bulan untuk memperoleh atau mendapatkan 20 juta. Oke, 20 juta ini apa? Future value. Ingin menabung 1 juta pada setiap awal bulan. Berarti ini apa? Payment. PMT-nya. Tingkat suku bunga 6%. Jadi berapa tingkat suku bunga yang berlaku? 0,5%. Oke, ya. 6% bagi 12. Oke, 0,5%. Pertanyaannya adalah, berapa lama waktu yang diperlukan oleh Ibu Sri untuk mendapatkan 20 juta ini? Berarti N per-nya berapa nih? Itu ya.
Nah, jadi saya berharap ketika ada ujian seperti ini, Anda harus tentukan dulu ini apa, PMT atau apa, future value, ya rate-nya ini yang tepat berapa. Nah, itu akan menentukan nanti jawaban Anda. Terus apakah ini ordinary annuity atau annuity due. Nah, Anda harus pastikan bahwa Anda sudah memahami semua itu. Manually, nah ini pakai log. Ya, yang future value-nya 20 juta kali bunganya yang berlaku 0,5%, 6% bagi 12. Oke, diperlukan waktu 19 bulan, 19 sampai 20 bulan ya untuk dapetin 20 juta. Enggak 20 bulan lah. Kalau 20 bulan berarti ya sama aja, nggak ada bunganya. 19 bulan waktu yang diperlukan untuk menjadi 20 juta. Nah, ini secara manual. Menggunakan Excel ya, yang ditanyakan tadi adalah NPER-nya berapa ya? NPER-nya berapa? Nah, itu rate-nya 0,5%, 6% bagi 12, PMT setiap awal bulan 1 juta, future value yang diinginkan 20 juta, type-nya adalah 1. Oke. So, berarti rate-nya berapa tadi? 0,5. 0,5. 0,06 bagi 12 ya. 0,5%. Kemudian PMT-nya 1 juta kan. Nah, future value yang diharapkan adalah 20. Type-nya 1 karena dilakukan di awal bulan setorannya. Pertanyaannya adalah berapakah NPER-nya, berapa lama, berapa kali jumlah setoran yang harus dilakukan per bulannya. Nah, ini kita pakai NPER, insert function. Rate 0,5%, PMT-nya kita buat minus 1 juta, future value-nya 20 juta, type-nya adalah 1. Nah, kita dapat 19,0189 atau 19,02 bulan. Jadi diperlukan waktu 19 bulan oleh Ibu Sri dengan menyetorkan dana di awal bulan 1 juta dan mendapatkan bunga 0,5% per bulan untuk mendapatkan future value 20 juta. Nah, kalau Ibu Sri ingin 25 juta, kira-kira NPER-nya naik atau turun dari yang sekarang? Kalau 25 juta. Naik. Naik ya, berarti lebih banyak lagi setoran yang dilakukan. Kalau Ibu Sri ingin tetap 19,02 di sini, tapi dapatnya 25 juta, apa yang dilakukan oleh Ibu Sri? Lebih gede. PMT lebih gede. Lebih besar atau bunganya lebih besar? Lebih gede. Nah, itu dia. Jadi Anda bisa lihat kaitannya ya. Jadi kalau mau NPER-nya apa? Future value 25 juta, tetap 1 juta, ini tetap 0,5%. Ya berarti NPER-nya harus lebih tinggi daripada yang sekarang, dalam artian jumlah setorannya lebih banyak. Atau kalau dia tetap mau 19,02, dapatnya 25 juta, berarti PMT-nya harus naik. Mungkin bukan 1 juta. Nah, bisa Anda cari pakai rumus PMT kan? Atau PMT tetap 1 juta, rate per bulannya, bunganya mungkin yang harus naik juga. Nah, itu dia. Oke. Nah, ini dapat 19,02. Nah, sekarang kita lihat Ibu Ina melakukan 8 kali setoran pada setiap awal bulan sebanyak 350.000. Nah, 8 kali. 8 kali ini berarti apa? NPER. Oke. Terus ini annuity due atau ordinary? Annuity due. Alasannya apa? Awal bulan. Awal bulan. Setiap awal bulan. 350 ini apa? Payment. Iya. MT. Atau annuity. Oke. Pada akhir bulan ke-8, uangnya menjadi 3.342.500.000. Ini apa?
Future value. Future value. Oke. Pertanyaannya, berapakah tingkat suku bunganya? Nah, ini kalau tingkat suku bunga, kalau pakai manual udah pusing ya. Interpolasi, bla bla bla. Tapi tolong pelajari juga. Nah, ini kalau pakai manual tuh. File error dapat 3,92%. Ya, 3,92%. Oke. Sekarang kita lihat dengan menggunakan Excel. Nah, yang dicari adalah rate atau berapa bunganya atau I-nya. N-nya 8, PMT-nya 350, future value 3342, type-nya adalah 1 karena pembayaran di awal. Masuk ke Excel. Kalau Excel sih harusnya mudah ya. PMT-nya berapa tadi? 350.000. Nah, future value yang diinginkan 3342500. Ya, kemudian N-nya 8, type-nya 1. Oke. Pertanyaannya adalah berapa rate-nya? Nah, kita pakai rumus yang rate ya. N/8, PMT-nya kita buat negatif 350, future value 3342, type-nya adalah 1. Maka dan dapat 4%. 3,92%. Nah, ya 3,92%. Oke. Kalau Ibu Ina mau dapatnya 4.500.000, PMT-nya tetap, N/per tetap, dia harus apa? Harus gimana caranya? Dapatnya 4.500.000 8 bulan kemudian. Rate-nya lebih gede, Pak. Rate-nya dibesarin. Harus dapat yang lebih besar lagi ya. Nah, itu dia. Oke, jadi Anda harus tahu kaitan-kaitannya. Oke. Dapat 3,942%. Ya, per bulan bagi dengan 12. Nah, ada. Nah, jadi Anda harus pahami tadi ya, ada ordinary annuity minggu lalu, sekarang ada annuity due yang sudah saya jelaskan. Anda pahami apa itu kedua perbedaan anuitas tersebut, kemudian yakinkan Anda bisa menghitung segala macam pertanyaan terkait dengan annuity due, apakah present value-nya, future value-nya, payment-nya, tingkat suku bunganya, atau N/nya. Menggunakan manually, menggunakan Excel, dan kalkulator ya, yang Anda harus belajar sendiri. Oke, sekarang deferred annuity. Jadi anuitas sama ini sebetulnya penerimaan dana atau pembayaran uang sejumlah tertentu di masa depan yang nilainya sama setiap periode, tapi pembayaran dilakukan setelah beberapa bulan, setelah beberapa tahun. Nah, itu ya, that's annuity ditunda. Jadi nggak memenuhi anuitas biasa atau di muka, pembayaran dimulai setelah beberapa periode, misalnya setelah M periode disebut anuitas ditunda. Nah, ini contoh nih, jadi ini hari ini sekarang, nah, ya, tapi dia baru bayaran nanti di sini, bukan sekarang bayarnya. Ya, nah itu dia. Nah ini rumus secara manualnya nih. Ya, PV M1, nah, ini cara manual. Ini rumusnya ya. Oke. Contoh, berapakah nilai sekarang dari arus kas sebesar 100 juta setiap tahun selama 4 kali yang akan dimulai 5 tahun yang akan datang jika tingkat suku bunga 10%. Jadi arus kasnya 1 juta setiap tahun ya. Ini apa nih 1 juta ini? Payment. Ya, setiap tahun. 4 kali ini apa? N/per
N per, oke, good. Yang ditekan nilai sekarang ya, PV-nya. Nah, ya. Tapi baru dimulai 5 tahun yang akan datang. Nah, ini rate-nya. Baru dapatnya 5 tahun lagi, gitu ya. Baru dapat uangnya 5 tahun lagi, misalnya seperti itu. Nggak sekarang. Nah, secara manualnya berarti 1 minus 1 plus 0,1, N-nya 4, N per minus 4, 0,1 bagi 0,1 I-nya, ya, 10% per tahun. Nah, ini uang yang akan diterima 1 juta, nah, dibagi, ini M-nya nih, kapan akan diterima? 5 tahun yang akan datang. M kurang 5 kurang 1. Kalau 10 tahun lagi, 10 kurang 1. Gitu. Nah, nilai sekarangnya uang itu adalah Rp2.165.060. Nah, ini disebut dengan ditunda karena baik pembayaran ataupun penerimaan dalam jumlah yang sama setiap periode, itu setelah beberapa periode akan terima atau akan bayar. Nah, itu dia. Ya, jadi Anda sudah paham nih harusnya sekarang ada ordinary annuity, anuitas apa? Annuity due sama deferred annuity. Oke. Nah, kalau pakai Excel, Anda dengan 2 tahap. Perhitungan PV M1 atas anuitas sebesar 1 juta setiap tahun selama 4 kali, I-nya 10% per tahun. PV 0 atas nilai diperoleh di tahap 1 yang dianggap sebagai nilai uang 4 tahun lagi dengan I 10%. Nah, PV-nya ini. Nah, ini jadi ya, PV-nya 2165 sama. Nah, ini cara nyari. Jadi yang pertama, Anda cari rate-nya 10%, N per-nya 4, PMT 1 juta. Nah, ini PV-nya 0. Nah, dapat ini 3169 ini. Kemudian Anda present value-kan. Lagi ya, dapat 2165. Oke. Ya, jadi bertahap. Untuk lebih lanjut, silakan lihat di bukunya. Oke. Nah, sekarang contoh 2-nya kita lihat. Tabungan pendidikan di Bank Mantap menawarkan penabungnya uang 15 juta setiap tahun selama 4 tahun. Setelah 10 tahun menabung, bulanan sebesar 321.000. Nah, jadi ada sebuah tabungan pendidikan, nanti tabungan pendidikannya itu akan memberikan uangnya 15 juta setiap tahun selama 4 tahun, ya. Tapi setelah 10 tahun menabung sebesar 321.000. Pembayaran 15 juta pertama akan dilakukan setahun setelah tabungan bulanan berakhir. Jika tingkat bunga 10 tahun lagi diperkirakan ya J1 ya 9% per tahun. Berapakah tingkat bunga J12 ya per bulan yang diberikan Bank Mantap kepada nasabah tabungan pendidikan? Oke, sekarang kita lihat. 15 juta setiap tahun selama 4 tahun setelah 10 tahun menabung. Ini berarti apa? Anuitas ditunda. Ya kan? Anuitas ditunda. Kita lihat ya, perhatikan. Terus menabung bulanan setelah 10 tahun menabung bulanan. 321 ini apa? PMT juga kan? 10 bulan kan. Nah, bunganya 9%. Tingkat bunga 10 tahun lagi 9%. Ini untuk cari present value. Nah, jadi berapa nih bunga yang diberikan? Ya. Pertama, hitung nilai aliran uang 15 juta selama 4 kali pada akhir tahun ke-10 dengan persamaan anuitas biasa, ordinary annuity. Nah, ini rumusnya 1, I-nya 9. Kenapa 9% ini nggak dibagi 12? Kenapa 9% nggak dibagi 12? Karena per tahun. Karena per tahun, Pak. Nah, karena terimanya per tahun ya, jadi hati-hati di situ ya. Terimanya per tahun, 9%. Ya, 4, dari mana nih? M-nya 4 kan? Ya. Jadi Anda hitung dulu yang uang yang akan diterima setelah akhir tahun 10. Dia akan terima
15 juta setiap tahun selama 4 tahun, 15, 15, 15. Jadi N-nya 4. Terus karena dia terimanya setiap tahun, bunga per tahunnya 9%. Maka dia dapat present value 48.595.798 sekian. Nah, kemudian gunakan persamaan nilai akan datang untuk mencari tingkat bulanan I. Jadi maksudnya berarti di akhir tahun ke-10 nilai 15 juta yang diterima setiap 4 tahun itu adalah 48.595. 798 ini ya. Yang ini nih. Jadi 10 tahun yang akan datang, Anda akan dapat uang mulai setelah 10 tahun 15 juta, 15 juta, 15 juta selama 4 kali. Nah, itu kalau dihitung present value di akhir tahun ke-10 48.595.798. Nah, untuk yang kedua ini 48.595 ini adalah future value-nya. 48.595. Ya, 798. Jadi dengan 120 bulan, 10 karena tiap bulan ya nabungnya. Nah, uang 321.000 tabungan setoran per bulan selama 10 tahun atau 120 bulan dan akan mencapai 48 sekian, itu bunganya berapa? Nah, saya mau tanya dulu nih, Anda sudah paham nggak nih? Jangan cuma hitungannya aja. Sudah paham nggak soal ini? Coba, sudah paham belum? Guys? Agak bingung sih Pak, jujur. Jadi gini ya. Anda storin uang 321.404.000 sekian ya, 0,88. Ini Anda storin uang per bulan. Nah, selama berapa bulan? Selama 10 tahun. Atau berapa bulan? 10 kali 12 kan? 120 bulan. Oke. Jadi ada storing uang nih. 321.000 ya, 404,88 setiap bulan selama 10 tahun. Nanti setelah akhir tahun ke-10 Anda akan dikasih uang, dapat uang. Dapat uangnya 15 juta per tahun selama 4 tahun. Ini dulu gimana coba? Ngerti nggak, guys? Halo? Guys? Oh ya, Pak, ngerti Pak. Di sini. Jadi Anda store uang 321.404 rupiah per bulan selama 120 kali. Atau 120 bulan. Nah, setelah Anda selesai, ya, satu tahun kemudian Anda akan dapat uang 15 juta selama 4 tahun. Jadi 15 bulan sebetulnya. Ya, oke, 15 tahun, sorry. Jadi Anda dapat uangnya di setelah akhir tahun ke-10. 15 juta, 15 juta, 15 juta. Jadi setoran Anda coba kalau Anda nggak ngitung bunga, coba Anda kalikan deh. 321.000 ini kali 120 berapa? Coba Anda kalikan dulu. $38.568.585. 38 juta berapa? 568.000. 598 terus? 568, Pak. 585. 568 ya. Nah, nih. Jadi Anda nabung 321.404.000 setiap bulan selama 120 bulan, kalau dihitung tanpa ada ngitung bunga, uang Anda akan jadi 38.598.568. Tapi nanti sama banknya Anda dikasihnya itu uang 15 juta per tahun
selama 4 tahun. Berapa nih? 15 juta per tahun, 4 tahun. Berapa jadinya totalnya? 60 juta. 60 juta. Good, 60 juta. Nah, kan kalau Anda cuma nabung nggak dapat bunga, nyisihin ya, taruh uangnya 321.000 sekian per bulan. Selama 120 bulan Anda cuma dapat 38 juta sekian. Tapi banknya ngasih berapa? 60 juta. 60 juta. Ah, pertanyaannya adalah bunganya berapa? Gitu kan? Betul nggak? Kalau secara uang, bunganya berapa? Kalau secara uang? 60 kurang 38 kan? Betul nggak? Ya. 22. Tapi persentase, kalau tanya bunga tuh persentasenya berapa? Nah, itu dulu. Nah, jadi langkahnya yang pertama, kita hitung nih. Uang yang 15 juta setiap tahun yang dibayarkan oleh bank setelah akhir tahun ke-10, itu berapa sih present value di tahun ke-10-nya? Jadi nih, misalnya nih, Anda selesai menabung, akhir tahun ke-10 kan, gini kan? Ya nggak? Akhir tahun ke-10. Tahun ke-11, nah, Anda dapat 15 juta. Tahun ke-12, Anda dapat 15 juta. Tahun ke-13, Anda dapat 15 juta. Terakhir tahun ke berapa? 14, Anda dapat berapa? 15 juta. Nah, nih, nangkep nggak ini? Nangkep, Pak. Ya, setelah nabung, akhir tahun ke-10, tahun 11 dapat 15, 12, 15, 13, 15, 15. Nah, 15 juta ini yang diterima sampai dengan tahun keempat, akhir tahun ke-14, itu di tahun ke-10, berapa sih present value dari uang yang diterima 15 juta ke depan. Nah, ini kan anuitas ditunda. Jadi yang 15 juta yang akan diterima setiap tahun sampai 4 tahun ke depan, di akhir tahun ke-10-nya PV-nya berapa? Nah, dapat nih cari ini. Dapatnya 48 ini. Nah, ya, ini langkah pertama. Langkah kedua, berarti kalau kita nabung 321.000 per bulan, selama 120 bulan, itu akan dapat uangnya 48 juta. Yang mana nih? Ini. Jadi 15 juta dimulai dari tahun 11 sampai tahun 14, itu nilainya 48.595. Nah, 4895 ini adalah uang yang akan kita terima 10 tahun yang akan datang. Ya, 120 M per-nya. Kalau kita nabung 321.000. Berarti rate-nya berapa? Nah, itu dia. Nangkep nggak sekarang? Nah, kalau belum ini agak sulit yang harus diakui ini. Tapi seperti cara berpikirnya adalah Anda nabung sekarang, nanti setelah 10 tahun Anda akan terima uang 15 juta setiap apa? Setiap tahun selama 4 tahun. Nah, uang 15 juta setiap tahun selama 4 tahun, itu present value di tahun ke-10-nya berapa? 48 sekian. Nah, present value 10 tahun itu yang Anda akan dapat sebetulnya. Jadi Anda nggak dapat 60 juta, tapi dapatnya 48 secara hitung-hitungan seperti ini. Nah, kalau Anda nabung 321, 120 bulan, future value 20, 48 sekian, berapa sih bunganya? Nah, bunganya 4,50%. Nah, ini gimana cara nyarinya? Yang ini coba ya, betul nggak nih? 0,375 atau 4,5? Coba kita hitung aja. Kita hitung ya. Oke, kita lihat. Future value di tahun ke-10 dari yang langkah pertama kita dapat 48598. 48598. Udah kelihatan Excel-nya? Sudah, Pak. Udah ya, 595,798. 595,798,15. Ini future value. Ya. Payment per bulan itu adalah
321.404,88. 321.404,88. N/nya itu adalah 12 bulan kali 10 tahun. Nah, kita dapat nih. Pertanyaannya adalah berapa rate-nya? Rate, insert function, future N/nya 120, PMT, kita buat minus 321, future value, ini kita buat 48, ini ordinary ya. Naiknya. Oke, berarti done. 0,375. Nah, benar pas. Oke. Berarti yang tadi, nah ini benar 0,375. Nah, ntar banyak latihan dengan kakak asistennya, saya yakin pasti Anda bisa. Yang penting Anda harus ikuti juga asistennya. Asistensi tidak boleh nggak masuk, ya. Oke. Nah, kalau sudah, sekarang kita ke chapter 6 karena ada 2 chapter terus terang. Ya, ada 2 chapter. Oke, Anda mau break, kita mau break dulu. Break dulu kali ya, biar ini 5 menit ya, biar Anda bisa minum-minum dulu lah. Nah, sekarang kita masuk ke chapter 6. Jadi jangan lupa untuk minggu depan itu kuisnya adalah chapter 1 sampai chapter 4 ya. Nanti saya infokan lebih lanjut ke WA-nya kalau ada perubahan. Oke, sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nah, sekarang kita masuk ke annuity. Nah, kalau yang anuitas yang chapter 4 dan chapter 5 itu anuitasnya jumlahnya sebesar X saja tertentu. Ya, selama beberapa periode. Nah, kalau yang sekarang ini kita akan belajar itu yang anuitasnya bertumbuh atau growing annuity. Jadi jumlah uang yang akan dibayarkan atau diterima setiap bulan misalnya itu bertumbuh sebesar pertumbuhan tertentu. Jadi jumlah uangnya nggak sama. Ya. Nah, ini yang akan dibahasnya. Nah, apa sih anuitas bertumbuh? Besarnya pembayaran atau penerimaan setiap periode tidak sama. Ini yang kata kuncinya. Yang berbeda dengan ordinary annuity dan annuity due. Namun bertumbuh dengan tingkat pertumbuhan atau growth G tertentu. Nah, tingkat pertumbuhannya itu yang sama. Jadi jumlah uangnya itu berbeda setiap tahun. Ya, yang sama adalah tingkat pertumbuhan uangnya. Katakanlah misalnya 10% per bulan. Jadi kalau bulan ini 1.000, bulan depan itu adalah 1.100, naik 10%. Bulan depannya lagi itu 1.210 misalnya. Nah, naik 10%. Nah, yang sama adalah growth-nya. Nah, ini adalah definisi dari growing annuity. Nah, contoh di sini, jika tahun ini besarnya pembayaran atau penerimaan adalah A0, ya, penerimaan atau pembayaran sekarang ini A0, tahun depan itu akan jadi A1. A1 itu adalah A0 kali 1 plus growth-nya. Nah, ini G-nya sama. Berikutnya itu A1 1 plus G sama dengan itu juga A0 1 plus G kali 1 plus G. Nah, ini A2. Nah, ya. Jadi gampangnya ini ada A0 sekian tertentu. A1 itu adalah A0 kali 1 plus growth. Nah, A2 berarti apa? A2 yang akan diterima atau dibayarkan 2 tahun lagi, itu A1 kali 1 plus growth. Growth-nya sama. A3 berarti gimana? A2 kali 1 plus growth. Nah, atau kalau Anda mau ini A3-nya dapat di sini bisa nih A3 sama dengan A0 kali 1 plus growth pangkat 3.
Nah, kalau Anda mencari sama. Ya, berarti kan kalau A10 kan A9 kali berapa? 1 plus growth kan? Ya enggak? Ya, A9 ya. Atau A10 A0 kali 1 plus growth pangkat 10. Nah, ini A1 ini A0 kali 1 plus growth pangkat 1 karena tahun pertama. Nah, gitu ya cara nyarinya ya. Oke. Mudahnya seperti itu. Nah, ini present value-nya itu adalah 1 minus 1 plus growth ya, 1 plus I pangkat N dibagi 1 minus IG kali A1. Nah, A1 plus A0 kita akan lihat ya. Nah, ini I-nya untuk bisa rumus ini berlaku itu tingkat suku bunga ya I harus lebih besar daripada growth. Kalau I-nya kurang daripada growth, ini kan jadinya minus. Present value nggak mungkin minus ya. Nah, seperti itu ya. I tingkat bunga diskonto, tingkat bunga relevan, G tingkat pertumbuhan, N jumlah periode, A0 pembayaran hari ini, A1 pembayaran 1 periode lagi. Nah, ya ini kalau yang ordinary kayak do ya sama ya. Oke. Kita lihat nih contohnya. Berapakah nilai sekarang atau PV dari arus kas 1 juta di tahun depan, 1,1 juta tahun berikutnya, dan terus bertumbuh 10% setiap tahun selama 10 kali jika tingkat suku bunga 12%. Nah, jadi gampangnya ini 1 juta A berapa nih? A berapa? A0, A1. Ingat, A0 saat ini, hari ini, A1 tahun depan, A2 2 tahun lagi. Ini A berapa jadinya? A1 ya berarti. A1 kan dibilang tahun depan. Terus 1,1 juta A berapa nih? A1 1 juta, A2, A2-nya 1,1. Ya. Nah, ini tanya growth-nya dia bertumbuhnya sama 10% tiap tahun nih uang kasnya. Ya, kas yang diterima ya atau dibayarkan. Nah, tingkat suku karena dia setiap tahun tingkat suku bunganya 12% per tahun. Oke. Jadi berapa PV-nya? Berapa serangkaian PV dari A1 tambah A2 gitu ya sampai plus A10. Nah, ini pertanyaannya. Kita lihat secara manual. Nah, ya. 1 minus 1 plus 0,1 pangkat 10. Ini 12 tingkat suku bunganya dikali 1 juta A1-nya. Dapat 824 juta. Nah, Anda hati-hati juga kalau di sini yang ditanya, kalau arus kas sekarangnya 1 juta. Jadi kalau sekarang mulai dihitung 1 juta, tahun depan 1 juta, 1, nah itu akan pakai rumus yang ini nih. Ya. Jadi ini kenapa pakai rumus yang nggak plus A0, kenapa ini? Kenapa nggak pakai plus A0 di sini? Karena 1 tahun lagi, Pak. Ya, karena akan terima setahun lagi. Oke, good ya. Jadi harus hati-hati. Nah, oke. Sekarang kita masuk ke perpetuitas. Nah, perpetuitas itu adalah jumlah yang sama diterima setiap tahun sampai selamanya. Itu yang format dasarnya ini. Jadi nilai sekarang adalah anuitas dibagi I. Jadi katakanlah misalnya Anda ditawarkan sebuah investasi yang memberikan uang hasil ya 10 juta setiap tahun selamanya. Bisa diturunkan lagi misalnya. Kemudian Anda kalau berinvestasi, Anda mau I-nya itu dapat 10% per tahun. Dapat return atau imbal hasil atau bunga 10% per tahun. Nah, berapa sih harga investasinya? Atau berapa present value dari 10 juta per tahun yang akan diterima selamanya? Kemudian Anda mau per tahun dapat 10%. Maka present value
PV-nya, ya sorry, PV-nya ini adalah gampangnya 10 juta nih dibagi dengan I-nya 10% per tahun ya. Ini karena per tahun ya, per tahun 10%. Jadi berapa? 10 juta bagi 10% berapa? Berapa guys? Berapa guys? 100 juta. 100 juta. 100 juta. Oke, 100 juta. Nah, itu dia. Jadi 10 juta yang diterima setiap tahun selamanya sampai kiamat gitu kali ya. Itu nilai sekarangnya adalah 100 juta. Jadi kalau Anda ditawarkan investasi ini, Anda beli maksimal harga berapa? Anda beli harga berapa maksimal? 100 juta. Nah, 100 juta paling mahal. Kalau di atas 120, di atas 100 juta, Anda nggak mau karena nilai sekarangnya cuma berapa? 100 juta. Kalau di bawah 100 juta malah mau. Nah, itu dia. Ya. Nah, ini perpetuitasnya diterimanya 1 tahun kemudian. Nah, kalau ini perpetuitas dengan pembayaran atau penerimaan dimulai hari ini. Nah, kalau dimulai hari ini, ya ini kan A1 dulu, berarti dibagi plus A0. Ya, jadi ini yang diterimanya 1 tahun ke depan misalnya. Nah, ini diterimanya mulai hari ini. Oke. Lihat. Nah, perpetuitas bertumbuh juga bisa digunakan untuk menghitung harga saham dengan dividen bertumbuh konstan. Nanti Anda akan dapat itu di IPM. Investasi pasar modal. Oke. Nah, ini rumusnya nih. P0 adalah harga saham saat ini, harga saham saat ini. Jadi yang berinvestasi di saham itu bisa menghitung nilai intrinsik atau harga saham perusahaan. Dibagi D1. D1 ini adalah dividen yang akan dibagikan 1 tahun ke depan. Dividen akan dibagikan 1 tahun ke depan. Jadi kalau Anda investasi di saham, itu Anda bisa dapat 2 keuntungan. Pertama adalah Anda bisa dapat dividen. Saya bilang bisa dapat ya, jadi bisa enggak, bisa tidak, mungkin ya. Dan yang kedua itu Anda bisa dapat namanya capital gain. Capital gain itu adalah selisih antara harga jual nanti dikurangi harga belinya. Jadi Anda beli 100, nanti jual 1000 misalnya. Nah, Anda dapat keuntungan capital gain 900. Ya, jadi D1 dividen yang akan dibagikan setahun ke depan. K ini adalah namanya sudah required rate of return. Required rate of return itu sama dengan kalau Anda mau investasi, Anda mau dapat berapa sih? Nah, itu sama tuh. Anda mau dapat berapa gitu ya. Required rate of return. G ini adalah pertumbuhan dividen. Nah, beda ya, Anda hati-hati nih kalau Anda invest di kripto, saya nggak tahu gimana formula ngitung harganya tuh. Kalau ini saham ada tuh. Ada formulanya. Nah, jadi yang dividen bertumbuh konstan maksudnya adalah dividennya itu akan bertumbuh sama setiap tahun selamanya. Pertumbuhan dividen yang sama ya, bukan nilai dividennya. Nilai dividen bisa 1000, 2000, tapi nilainya itu cenderung pertumbuhan dividennya yang sama. Nah, ini sama lah. Ya. Oke. Nah, ini adalah persamaan perpetuitas bertumbuh. A1, 1 minus G. A1 ini berarti apa? Tadi A1 sama dengan A1 kan uang atau anuitas yang diterima di tahun depan atau di bulan depan. Sama dengan apa nih? A1 sama dengan A0 kali 1 plus growth. G. Nah, jadi hati-hati ya kalau yang nah yang ini nggak bertumbuh. Ya, nggak bertumbuh. 10 juta terus selamanya. Oke. Kalau yang ini bertumbuh, perpetuitasnya bertumbuh 10% per tahun misalnya atau 10% per bulan.
Nah, ini rumusnya A1I plus kurang G dengan asumsi ini suku bunganya atau diskontonya lebih besar daripada growth. Kalau ini growth-nya lebih besar daripada I-nya, rumus ini nggak bisa dipakai. Ya, oke. Nah, kalau ada nolnya nih, uang yang diterima, anuitasnya di awal. Oke. Nah, kita lihat nih. Berapakah harga wajar saham yang diperkirakan memberikan dividen sebesar 220 tahun depan? Ini berarti apa nih? Ada D0, ada D1. Nanti Anda kalau ada soal seperti ini hati-hati ya. D0 ini adalah dividen yang dibagikan sekarang. D1 adalah dividen yang dibagikan tahun depan. D2 adalah dividen yang dibagikan 2 tahun yang akan datang. Oke, berarti ini apa nih? Memberikan dividen sebesar 220 per tahun. 220 tahun depan. D0, D1, D2? D1. D1. Oke, D1 ya. Jika tingkat suku bunga diskonto 15%, ini tadi kalau di rumusnya adalah K, ya, required rate of return per tahun, dan dividen tahun ini yang baru saja dibayar 200. Ini berarti apa? D berapa? D0. D0. Ya. Nah, kan kitanya harga wajar saham. Rumusnya tadi adalah P0 sama dengan D1 K minus G. Ini rumusnya. Oke, D1-nya ada nggak? Ada. Berapa? Ada. 220. 220. Oke. K-nya ada nggak? Ada. Ada. Berapa? 15. 15. Growth dividennya ada nggak? Pertumbuhan dividen ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Belum nggak dikasih tahu. Anda harus cari di sini maksudnya. Ya, kita lihat. Pertama, menghitung pertumbuhan dividen. Nah, tadi D0 berapa? 200. D1 berapa? 220. 220. Kan gampangnya D0 sama dengan D1 sama dengan D0 kali 1 plus growth kan? Gini kan? Ya enggak? D1, D0, 1 plus growth. Berarti D1-nya 220, D0-nya 200 ya kan? Gini enggak? Kali 1 plus growth ya. Gini ya. Jadi 1 plus growth sama dengan 220 bagi 200. Berapa? 220 bagi 200 berapa? 1,1 bukan? 1,1. Iya, Pak. Nah, 1,1 berarti growth-nya adalah 1 kurang 1,1 kurang 1 ya. 0,1 atau 10%. Nah, ini aja. Ini saya bilang matematika keuangannya akan berkaitan sama mata kuliah nanti ya, IPM ya, semester 5. Oke. Jadi 10% growth-nya. Nah, ini sama. Atau Anda mau begini, G sama dengan D1 kurang D0 bagi D0 kali 100, sama aja. Ya, G 10%. Nah, karena G-nya udah dapat 10% atau 0,1, tadi kan P0 sama dengan D1 K minus G ya. D1-nya udah ada 220, K-nya udah ada 15, G-nya udah ada 10%, maka bisa dapat. Nah, ini dia. D1 ini K-nya 0,15, G-nya 0,1, jadi 4.400. Maksudnya adalah saham ini harganya atau nilai intrinsiknya itu 4.400. Ini harga berdasarkan perhitungan ya, fundamental analysis. Nanti Anda bandingin harga kalau saham perusahaan ini diperjualbelikan di bursa saham, Bursa Efek Indonesia misalnya. Anda lihat harga di pasar berapa sih? Kalau harga di pasar di atas 4.400, saham ini overvalue. Kalau dia di bawah 4.400, undervalue. Nah, itu untuk investasi Anda ya. Pelajaran investasi. Oke. Nah, berikutnya adalah anuitas variabel, besarnya pertumbuhan dalam deret aritmetik. Nah, ini A plus Q, A plus 2Q, A plus 3Q. Nah, kita lihat. Nah, P present value-nya adalah
Nah, ini itu. Rumusnya panjang. Oke. Harus sering latihan ya, biar Anda paham. Nah, ini PV nilai sekarang antus variabel dengan pertumbuhan deret aritmetik, A nilai anuitas awal, Q nilai pertumbuhan deret aritmetik, N jumlah periode, I tingkat suku bunga. Oke, jadi bedanya hanya yang ini. Q nih, ada pertumbuhan deret aritmetik. Nah, ini penerapannya. Pertama, seorang pengusaha yang menginginkan pelunasan utangnya dengan angsuran yang menurun setiap periode. Jadi pengusaha ini ingin dia berhutang, kemudian bayar angsurannya itu turun setiap periode. Jadi katakanlah awal tahun 1 juta, awal bulan pertama 1 juta, bulan kedua turun 20.000, jadi 980.000. Bulan ketiga turun lagi 20.000. Nah, itu seperti itu. Ya, atau seorang karyawan yang mungkin merasa lebih nyaman dengan angsuran KPR-nya yang meningkat mengikuti kenaikan gaji. Jadi maksudnya ini kan biasanya kalau Anda mulai bekerja karena baru awal bekerja ya, pengalamannya 0, jabatannya masih nggak tinggi, rendah, itu gajinya sekian. Nanti seiring dengan bertambahnya masa kerja di perusahaan tersebut dan kenaikan jabatan, maka gaji Anda juga akan meningkat. Nah, kalau gajinya meningkat, nah Anda mau bayarin KPR lebih mahal. Jadi pembayaran KPR-nya itu setiap tahunnya berbeda per bulannya, ya, meningkat seiring peningkatan gaji. Nah, atau menilai obligasi yang pokok utangnya diangsur sama besar setiap periode bersama bunga periodik sehingga jumlah pembayarannya mengalami penurunan. Nah, ini untuk obligasi. Jadi pokok utangnya diangsur, ya. Tapi nanti karena pokok utangnya sudah berkurang, maka bunganya pun berkurang sebetulnya. Kita akan lihat nanti contoh-contohnya. Oke. Ya. Contoh 1, antus variabel. Hitunglah nilai sekarang dari arus kas berikut jika diketahui I 10%. Nah, hitunglah nilai sekarang dari arus kas berikut jika diketahui I 10%. Nah, ini Anda lihat nih, angsuran tahun pertama berapa? Dia tiap tahun angsurnya ya. 360, tahun kedua berapa? 350, 340. Jadi berkurang berapa setiap tahun? 10.000. Kurang 10.000 ya. Jadi Q-nya minus 10.000. Ya. Pengurangnya sama ya. Pengurangnya sama. Oke. Jumlah yang dibayarkan berbeda tapi pengurangnya sama, 10.000. Nah, jadi gampangnya A-nya 360.000. Ini A ini apa? 360 pembayaran awal. Ya, ini pembayaran awal. N-nya 16, dia akan 16 kali bayar. Q-nya tadi 10.000 ya, minus sebenarnya ya, minus 10.000. Ini pengurangnya ya. Karena secara tiap tahun berkurang 10.000 ya, konstan. Kemudian I-nya 0,1, 10%. Nah, ini ya kalau Anda lihat. Nah, A, ini A yang awal 360 ya, 1 plus 10% karena per tahun ya, minus 16 nih N-nya. Q-nya minus 10.000 nih. Meskipun di sini 10.000 harusnya minus 10.000 ya Q-nya ya. Minus 10.000, jangan plus 10.000. Kalau plus 10.000 itu berarti naik 10.000 tiap tahun ya. Hati-hati ya. Ini Q-nya minus 10.000. Maka nilai sekarang dari pinjaman yang dibayarkan ini itu adalah 2.382.370. Nah, ini kadang-kadang kalau kita beli rumah itu dikasih tuh daftar seperti ini. Nah, ini cicilannya. Nanti Anda bisa hitung present value-nya, nanti bandingin sama harga tunainya. Mana yang lebih murah gitu aja. Kalau lebih murah cicilan, nyicil aja. Kalau lebih murah yang tunai, bayar tunai dengan asumsi Anda punya uangnya. Nah, itu kayak gitu tuh. Oke? Ada pertanyaan dulu? Jadi juga Anda lihat di sini nih, ada yang seperti ini anuitasnya nih. Turun berapa di sini? 10.000. Tapi juga ada yang nanti naik tiap tahun juga ada seperti itu. Beda-beda ya. Oke? Nah, sekarang kita lihat. Hitung nilai sekarang dari arus kas 22 juta tahun depan. Tahun depan ya, berarti ini A1. Yang meningkat 2 juta setiap tahun selama 4 kali jika tingkat suku bunganya 10% per tahun. Jadi arus kasnya A1-nya berapa? Di sini
guys? 22 juta. 22 juta. Nah, terus meningkat 2 juta, berarti Q-nya positif 2 juta. Nah, ya. Jadi tahun depan 22, tahun depan lagi 24, tahun depan lagi 26 dan 28 juta. Nah, itu berapa tuh present value-nya? Tingkat suku bunganya 10% per tahun, dan ini kan juga per tahun ya arus kasnya. Oke. Nah, A-nya 22, Q 2 juta, N-nya 4, I-nya 0,1. Nah, ini present value-nya 78 juta. Nah, sekarang Q-nya Anda lihat di sini positif. Ya, Q-nya positif. Oke. Nah, ini present value-nya 78 juta. Jadi 20 kan gampangnya A1-nya berapa berarti dia? 22 juta, gini kan ya sebetulnya ya. A2-nya berapa? 24. A3-nya berapa? 26. 26 A4-nya? 28 juta. Nah, PV-nya berapa gitu kan? Nah, pakai Excel nggak sih? Nah, kalau pakai Excel bisa apa enggak ya? Coba kita coba ya. Jadi A1 berapa tadi? 22 juta. 22 juta. Enggak ya. Ini tahun 1, tahun 2. Ini penambahannya berapa? 2 juta ya. Ini kan harusnya. Nah, ini sebetulnya bisa pakai manual aja. PV ya, cara pertawaran present value ini dibagi 1 plus berapa tadi? 10% ya? 0,1 ya. Pangkat 1. Nah, jangan lupa cari present value. Pangkat 2, pangkat 3, pangkat 4. Tinggal di jumlah sih harusnya begitu. 278, 493. Sama nggak tadi? Sama. Nah, ini cari Excel-nya begini, sama. Jadi ya gampangnya kan, ini kalau cara manual ya, kalau cara pakai Excel manual kayak gini, 22 juta, 20 juta, 19. Ini kayaknya Excel-nya ada loh kayak gini. Jadi 22 juta yang diterima tahun depan, itu ini namanya present value-nya ya. PV-nya itu 20 juta. Dengan, ini pakai A1, 20, terus pertumbuhan atau delta-nya per tahun 2 juta. Berarti formula A1 berapa? 22 ya? Sorry. Nah, udah ini. Udah ini, tambah ini. F4. Ke bawah. I-nya berapa tadi hubungannya? 10 ya? 10% per tahun ya? Iya, Pak. Nah, 10%. Ini arus kasnya. Ini PV-nya. Berarti ini 22 juta dibagi 1 plus tingkat suku bunganya udah ada, terus pangkat 1. Nah, saya kasih 1 di situ biar gampang. Ini F67-nya ini untuk membuat lebih ini aja ya, sistematis. Tinggal tarik ke bawah. Ini jumlah. Ya, sama 78. Nah, itu bisa pakai Excel tuh. Kalau mau ya. Oke.
Ya, sama. Ya. Nah, sekarang aplikasi pada valuasi obligasi. Sudah terlihat ini? Sudah, Pak. Nah, menilai harga wajar obligasi. Waduh. Ada dua cara pada pelunasan utang obligasi. Yang pertama bayar kupon aja, kemudian nanti bayar nominal saat jatuh tempo. Jadi ingat, obligasi itu adalah surat utang ya yang diterbitkan oleh perusahaan yang ingin memperoleh utang. Nah, nanti obligasi itu perusahaan yang berhutang harus bayar pertama adalah bunga secara periodik. Bunga secara periodik. Kalau Anda yang sudah belajar di pengantar akuntansi, mungkin itu bunganya itu dibayar per 6 bulan, per tahun, per bulan sama. Dan ada bayar juga namanya nilai pokok atau nilai nominal. Nah, jadi perusahaan yang berhutang dengan menerbitkan obligasi atau surat utang itu nanti harus membayar bunga secara periodik dan nilai nominal. Nah, ini ada dua pola nih. Pertama, obligasi hanya bayar kupon secara periodik tiap bulan gitu ya. Nah, utang pokoknya nanti nilai misalnya katakanlah obligasi dikeluarkan 1 miliar, nanti 1 miliarnya dibayar pada saat jatuh tempo. Kalau seperti itu. Ya. Atau yang kedua, obligasinya dia bayar saat dia bayar bunga, dia juga ngangsur pokoknya. Nah, ya, bersamaan dengan bunga terutang. Bayar pokok utang sama besar setiap periode bersama dengan bunga. Jadi kalau yang pertama ini bayarnya bunga terus, saat jatuh tempo obligasi baru bayar nilai nominal atau utang pokoknya. Kalau yang kedua ini dia bayar nih, dia ngangsur. Utang pokoknya diangsur setiap kali bayar bunga. Jadi pembayaran yang dia lakukan setiap bulan itu misalnya itu ada yang ngangsur utang sama bayar bunga. Nah, kita akan lihat ya. PT ABC menerbitkan obligasi bernilai 100.000 dengan kupon bunga 4%. Kupon bunga ya berarti bunga yang akan diterima oleh pembeli obligasi. Nilai pokok obligasi akan dilunasi dalam 20 pembayaran yang sama besarnya 5.000 pada akhir setiap tahun bersamaan dengan pembayaran bunga terutang. Jadi maksudnya di sini utang pokoknya berapa obligasi ini? 100.000 dicicil selama berapa kali? 20 kali. Jadi setiap nyicil itu bayar 5.000. Jadi si investor akan bayar 5.000 plus bunga obligasi ini. Nah, misalnya harga wajar obligasi, investor mengharapkan yield sebesar 10%. Oke, ini yield ini juga sudah sama juga dengan required rate of return. Nah, mudahnya required rate of return itu adalah kalau Anda ingin berinvestasi, Anda menginginkan return berapa. Nah, itu required rate of return. Nah, di sini investornya dia mau dapat keuntungan dari investasi sebesar 10%. Gitu. 10%. Nah, berapa nih harga wajarnya gitu ya. Nah, ini coba. Dia lunasinya 5.000. Terus ya, sampai ke misalnya tahun ke-20, dia bayar per tahun. Nah, bunga, coba bunganya berapa obligasi tadi? Berapa nih? Bunganya berapa? 4%. Nah, sekarang kita lihat 4.000 ini itu adalah nilai bunganya, nilai nominal obligasi berapa? 100.000. 100.000. Kali bunganya berapa persen? 4%. Nah, coba 100.000 kali 4% berapa? 4.000. 4.000. Oke, 4.000. Ini bunga tahun pertama. Ya, pelan-pelan. Di tahun pertama, itu dia bayar pokoknya 5.000, bunganya 4.000. Total yang dibayarkan berapa? 9.000. Oke, ya. Nah, sekarang bunga tahun kedua. Nah, saya buat ke sini nih. Bunga tahun kedua. Bunganya berapa per tahun? 4%. Kali obligasinya berapa?
nilainya? 100.000. Tapi di tahun kedua nilai pokok utang obligasi tinggal berapa? Tinggal 95.000. Nah, dikurangi 5.000 toh, ya nggak? Iya. Nah, atau 95. Jadi berapa coba? 4% kali 95 berapa? 3.800. Nah, tuh. Jadi bunganya berkurang. Kenapa? Karena pokok obligasinya berkurang. Pokok obligasinya berkurang. Nah, itu dia. Jadi bunga tahun ketiga, bunga tahun kelima itu harusnya, ya coba ya, jangan dilihat di situ kita itu. Bunga tahun kelima adalah 400% kali 100.000. Udah bayar berapa kali? Sampai tahun keempat udah bayar berapa kali pokok bunganya? Pokok utangnya? 4 kali jadi berapa? 20.000. Jadi berapa? 3.200. Cek. Sama kan? Ya kan? Berarti bunga tahun 15 misalnya. Tahun 15 berarti di sini ya. Bunga tahun 15 ya, B15 lah ya. Berarti 4% kali 100.000 kurang berapa? 15. Berarti kan udah dibayar 14 ya. Udah dibayar 14 tahun kan pokoknya kan? Betul nggak? Gitu kan? Iya, Pak. Nah, berarti ya, setahun lebih kurang ya berarti ya. 14 kali berapa? Setiap bayarnya berapa? 5.000. Jadi berapa? 4% kali 4% kali 30.000. Kali 3.000, 30 berapa? 1.200. 1.200. Kita cek nih. Nah, sama kan? Oke. Sama ya. Jadi Anda tahu dulu nih cara ngitung biaya bunganya dulu, FT tahu dulu. Nah, total ini adalah pelunasan pokok ditambah biaya bunga sama dengan total pembayaran. Nah, ini. Ya. Nah, sekarang yang ditanya adalah sebetulnya dia akan bayar berapa setiap tahun? Mulai dari 9.000 terus turun ya. Turun 200 ya, betul nggak? Sampai ke berapa? 20 ini kan? Nah, pembayaran dari tahun ke-1 sampai tahun ke-20 ini present value-nya berapa? Itu pertanyaannya. Nah, ini jawabnya nih. N-nya 20 tadi apa? N20 apa? Pembayarannya 20 kali. Oke. Oke. Terus Q-nya 4% kali 5.000. Apa tadi ini? 200 ini apa? Yang tadi. Ini apa tadi? Biaya pokok turun 200 kan? Iya nggak? Mau dari bunga, mau dari ini sama turun 200. Q-nya turun 200. Terus I-nya 10%. I-nya ini tadi apa nih? I-nya. Required rate of return kan? Atau imbal hasil yang diinginkan oleh investor. Oke. A-nya ini A pembayaran tahun pertama. Betul nggak 9.000? Ini kan? Ya. Pembayaran tahun pertama 9.000. Nah, ini. A ini. Oke. Ya, 65, 540. Nah, ada nggak pakai Excel-nya nih? Ya, kalau mana mau pakai Excel yang kayak gini, stop share dulu ya.
Share. Nah, ini jadi arus kas pertama, arus kas 1 berapa tadi? 5.000 pokok plus berapa? 4.000 ya. Terus penurunannya minus 200. Terus required rate of return atau K 10%. Udah kelihatan Excel-nya? Guys? Iya kan. Kelihatan ya? Jadi kan sebetulnya ya ini 1 sampai 20 aja. Ini saya lupa cari ininya yang tetapnya. Ya, arus kas pertamanya adalah 9.000. Arus kas keduanya adalah 9.000 dikurangi 2. Ditambah ini Pak. Karena udah 200 tambah. Ini F, karena kita ngambilnya F77 sama terus, kita buatin dolar. Kalau itu alt apa FN, kalau saya di MacBook FN F4 ya, kalau itu F4 juga kalau salah. Oke. Terus kita turunkan sampai 20. Nah. Terus di sini harusnya ini bagi 1 plus required of return-nya. Pangkatinnya 1. Nah, ini berarti F78 ini yang kita buatkan dolarnya. Ke bawah. Jumlahnya. Nah, sama kan? Berapa nih? 65 berapa? 41. Oke, coba kita stop share. Nah, sama kan? 65541 ya. Sama kan ya? Oke. Lanjut ya. Ada pertanyaan dulu? Guys? Halo? Enggak ada, Pak. Belum. Oke. Nah, sekarang perhitungan lihat sekarang dengan Excel juga ada nih. Kredit investasi sebesar 300 juta dari bank andalan dapat dilunasi dengan 2 cara. Pertama, membayar 693 juta 918.229 setelah 6 tahun. Atau membayar 142 juta 129.491 per tahun selama 4 tahun yang dimulai 5 tahun lagi. Nah, jadi alternatif mana yang lebih meringankan? Jadi pinjam 300 juta, ya, kemudian bayarnya sekaligus langsung 693, tapi setelah 6 tahun. Terus atau bayar 142 juta per tahun selama 4 tahun. Mana yang lebih murah? Jadi 300 juta ini apa? Present value, future value, payment. Apa ini? Present value, future value, payment. Present value kan pinjaman ya yang diterima sekarang. 693 ini apa? Bayar langsung 6 tahun yang ke depan. Future value. Terus bayar 142 juta per tahun selama 4 tahun. Ini apa? Nah, biar Anda makin ini paham. Apa nih? PMT atau annuity. Kan ini kan bayar yang sama tuh, ya nggak? Bayar yang sama selama 4 tahun kan? Ya kan? Tapi dimulainya 3 tahun lagi. Nah, deferred annuity kan. Mana yang lebih meringankan debitur? Nah, ini pakai rumus IRR. Pakai rumus IRR. Coba saya akan show dulu. Loh, kok. Sudah dapat ini? Kelihatan? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Nah, ini saya pindahkan ke Excel dulu biar Anda bisa lihat.
Oke, jadi di sini ada periode mulai dari 0 ya. 0 itu hari ini berarti ya, 1 setahun ke depan. Sampai 6. Alternatif 1. Ini alternatif 2. Jadi gini cara hitungnya. Yang pertama, ini positif 300 juta. Kenapa positif 300 juta? Guys. Kenapa kira-kira positif 300 juta? Karena perusahaan pinjam uang. Kalau perusahaan pinjam uang, dapat uang atau bayar uang? Dapat uang, Pak. Dapat uang. Karena dia pinjam uang dari bank, dia dapat uang masuk ke perusahaan, cash inflow. Makanya arus kasnya positif. Nah, ini sama. Oke. Nah, alternatif pelunasan yang pertama itu ini nggak bayar apapun sampai tahun ke-5, ntar di tahun ke-6 dia bayar ya 693.918.229,70. Nah, ini kenapa minus? Karena uang keluar, makanya minus. Nah, perbedaan minus atau plus itu akan menentukan tuh jawaban. Jadi hati-hati di situ ya. Jadi kalau perusahaan pinjam uang, uang masuk. Kalau perusahaan investasi di periode 0 dia investasi. Ini positif atau negatif? Kalau perusahaan investasi. Negatif. Negatif. Kenapa? Kalau dia investasi, uang keluar. Gitu kan ya. Tapi nanti di akhirnya setelah selesai investasi, uangnya apa? Positif atau negatif? Positif. Positif. Masuk. Nah, kalau ini pinjam uang itu di awal pinjam uang masuk ke perusahaan positif. Tapi nanti dia akan harus bayar, uang keluar negatif. Nah, alternatif yang kedua, dia bayarnya 129.491,30 per tahun selama 4 tahun, tapi dia baru mulai bayarnya di akhir tahun ketiga. Nah, pilih yang mana nih? Kalau lihat dari sini, ini 568, ini 693. Tapi yang kita hitung adalah sebetulnya bunganya nih kali ya, bunga atau sebenarnya present value juga bisa sih. Present value juga bisa. Oke, kita pakai IRR. Nah, pakai IRR itu formulanya more function. Anda ketik nah ini IRR. Kalau belum ada, Anda ketik IRR ya. Dapat IRR, insert function. Nah, ini value-nya itu Anda masukin semua. Guess-nya kosongin aja. Harusnya begitu, coba. Kok hasilnya beda? 131%. Dia berapa? 15%. Oke, kalau yang ini, value masukin. Dan 32%. Kita lihat dulu perbedaannya di mana. Ini benar kok. B3 300 juta. Nah, kok nggak beda? Oke. Harus dimasukin nolnya. Salah saya. Nah, dia akan cuma hitung 2 berarti. Nah, iya. Kalau dikosongin dia nggak dihitung. Nah, itu nggak boleh. Harusnya tetap dibuat 0 ya. Dia nggak boleh dikosongin. Sorry. Salah. Nah, ini juga. Ya. Karena dia nggak ngitung nanti kalau pernah ada 0 di sini.
Ya, sip. Ya. Good. Oops. Yang satu 15%, yang satu 15,6%. IRL pilih yang paling tinggi ya. 15,6%. Oke. Kita balik lagi. Alternatif 1, yang kecil lebih kecil, tingkat bunga lebih kecil, sehingga lebih menguntungkan bagi debitur. Jadi pilihnya alternatif 1 ya. Oke. Nah, yang kedua, berapakah nilai sekarang dari arus kas sebesar 1 juta tahun depan, 1,1 juta tahun berikutnya, dan terus bertumbuh sebesar 10% setiap tahun selama 10 kali. Selama 10 kali. Oke, sekarang kita lihat. Ini A berapa? A berapa nih? A1 ya, Pak. A1, betul, tahun depan. Ini? A2. A2. Ini harus paham dulu, kalau enggak nanti nggak bisa ngerjain ya. Nah, harus paham gitu dulu. Terus ini apa? Growth dari arus kas, ya kan? Ya, selama 10 kali berarti apa? Ini apa 10 kali? 10 kali berarti apa? Gimana? Itu apa? 10 kali apa? Enter kan? Ini rate-nya. Nah, kayak gini. Perhitungan dengan Excel. Nah, ini 1, 1, 1, 1, 2. Nah, ini naik 10% kan? Nah, NPV-nya berapa? Ah, itu dia. Oke. Belum selesai ya, guys. Masih ada ini. Tolong perhatikan. Option. Lihat ya. Jadi kan tadi A1 kas 1 berapa? Kas yang pertama 1 juta. Kedua 1,1. Dari mana nih 1,1? Kalau ngitungnya kalau nggak dari soal 1 juta kali 1 plus growth-nya berapa kasnya per tahun? 10%. 0,1. Nah, dapat 1.100.000. Nah, terus dibuat tuh 10%. Berarti yang ketiga ini adalah 1,1 kali 1 plus 0,1. Nah, itu 1,210. Ya, terus sampai ke 10. Nah, kalau saya sih buatnya biar lebih ini harus kas tahun 1. Ya. 1 juta. Kemudian pertumbuhan arus kas. Ya, pertumbuhan arus kas itu 0,1 atau 10%. Ya, rate-nya itu adalah 0,12. Investor maunya imbal hasil 12% gitu ya. Oke, kita lihat. Jadi, oke, ini periode 1 sampai 10. Arus kas. Ini bisa pakai dua cara sebetulnya. Arus kas, ini kan 1 juta. Yang kedua berarti 1 juta kali 1 plus 10%. Nah, enter 1,1. Nah, kita tinggal ke bawahin, tapi ini yang 10% kan akan sama terus ya. Berarti ini H134 akan sama terus. Ini FNF4. Enter. Nah, kalau Anda buat nih,
Nah, tuh sama kan? Sebetulnya Anda bisa pakai cara di sini yang tadi present value. Present value yang ini arus kas tahun pertama adalah 1 dibagi 1 plus rate-nya yang diinginkan investor 12%. 1 plus 12% pangkat 1. Nah, pakai yang ini ya. Oke. 892. Oke, 135. Nah, ini 135-nya kita F4 karena sama terus ke bawah. Enter. Ya, harusnya sih ini. Betul apa enggak? Nah, kita sum. Nah, sama kan 8244. Ini cara yang manual begini ya. Kalau mau pakai NPV ini berarti auto sum more function NPV insert function rate itu yang 12%, value masukin aja semua ini. Nah, terus done. Nah, sama kan? 8244 juga. Nah, sama tuh. Jadi Anda mau pakai yang ini boleh, mau pakai yang ini juga boleh. Ya. Oke. Nah, jadi dengan demikian berakhir sudah materi keuangan minggu ke-3 ya, memang banyak 2 bab ya. Jangan lupa nanti kalian kuis minggu depan ya, mungkin jam 8 pertama ya, itu kuis.